Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fendi Abdul Aziz, DKP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Bungur, Kabupaten Lampung Tengah. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual 21.4 budaya positif. Sedikit informasi bahwasanya untuk memecahkan situasi masalah pada anak yakni dengan metode segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam segitiga restitusi dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, stabilkan identitas. Bagian dari dasar segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kemudian, pada tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Lalu, di tahapan yang terakhir, yakni kita harus menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara implisit dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Lalu, dalam kasus pertama saya, ada anak yang bernama Kayla. Di saat jam praktek olahraga, dia tidak mampu memakai kaos olahraga karena dia lupa kalau hari itu adalah jadwal jam olahraga. Berikut adalah skenarionya, di mana Kayla tidak memakai kaos pada jam olahraga. Bismillah. Kayla, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Tahu tidak kenapa Bapak memanggil kamu ke sini? Tidak tahu Pak. Kenapa? Jadi gini, tadi Bapak melihat Kayla ini tidak memakai seragam olahraga pada saat jam praktek olahraga. Apa yang bisa terjadi? Iya Pak, maaf semalam saya tidak mengikuti pelajaran dan masih bersama keluarga. Terus akhirnya tertidur. Baik Pak, Bapak bisa memaklumi dan memahami bahwa pada dasarnya manusia itu tidak ada yang sempurna. Menurut Kayla, itu tidak akan pernah ada. Tidak Pak, Kenapa? karena saya belum melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana yang Kayla langgar? Keyakinan kelas tentang kedisiplinan. Baiklah, kalau menurut Kayla itu memang bisa Bapak maklumi, untuk kedepannya Kayla bisa tidak berdekatan dengan Bapak. Saya berjanji Pak, saya akan mempersiapkan peralatan sekolah di malam hari agar tidak lupa lagi. Siapa yang bisa mengingatkan Kayla ketika Kayla lupa? Mungkin ibu saya. Kalau seandainya ibu Kayla tidak ingat, siapa yang bisa mengingatkan? Oke, baiklah. Jadi Bapak tunggu minggu depan Kayla bisa berseragam lengkap dan ikuti praktek untuk kegiatan tersebut. Untuk itu, hari ini cukup. Saya mau Kayla tetap semangat belajar. Kemudian kembali ke kelas untuk belajar selanjutnya. Terima kasih Kayla. Wabarakatuh, nama saya Kayla dari kelas 8. Setelah berdiskusi dengan Pak Aji, saya merasa tindakan saya tidak benar karena telah melanggar keyakinan kelas. Tetapi setelah motivasi dan masukan dari Pak Aji, saya akan berusaha lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Haikal terkadang membuli Anita dengan cara nonverbal dan Anita merasa sakit hati dan sedih. Berikut skenario dengan menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana kabarmu untuk hari ini? Alhamdulillah Pak, saya baik. Tahu tidak kenapa Bapak mengambil kamu di sini? Saya tidak tahu Pak. Menurut laporan, Haikal ini melakukan tindakan pembulian. Ah, tidak Pak. Jangan berkata bohong, cobalah kamu jujur. Iya Pak, karena saya bakal bukan itu. Pada siapa teman yang kamu bully itu kasih Anita? Dan apa yang kamu lakukan? Orang-orang nama orang tuanya Pak. Kenapa kamu melakukan tindakan seperti itu? Saya hanya iseng saja. Baik, Bapak bisa mau dan mengenai itu. Itu hal benar atau tidak? Tidak Pak, Kenapa? karena saya agak yang keras dan
Oke, kalau seperti itu, karena ini sudah selesai, Bapak minta kamu tetap semangat belajar, kemudian kembali ke kelas. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal. Setelah saya berdiskusi dengan Pak Aziz, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan, terutama tentang cara menghargai teman. Karena tindakan pembulian dapat melukai perasaan orang lain. Untuk itu saya berjanji untuk tidak mengulangi hal tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah paparan singkat dari materi modul 1.4 demonstrasi kontekstual budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Gerak, gerak, menggerakkan.